Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Misa Putri dan akhir 027 akan membicarakan terkait hasil laporan praktikum untuk analisis asupan gizi breastfed infant menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau IYCF practices dalam mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan hormat untuk Bu Rian Dian selaku dosen pengampu dalam mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum dan Bu Rizka Susila Nindya selaku dosen pengajar. Yang pertama, itu latar belakang dimensi gizi mencerminkan keseimbangan kebutuhan dan asupan zat gizi serta pengaruh kesehatan dan kualitas hidup menurut Mustasari dan Nasari tahun 2025. Pola konsumsi yang tidak seimbang meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Sehingga pemantauan konsumsi pangan sangat penting untuk memahami hubungan pola makan dan kesehatan populasi serta pengaruh kesehatan dan kualitas hidup menurut Mustasari dan Nasari tahun 2025. Pola konsumsi yang tidak seimbang meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Sehingga pemantauan konsumsi pangan sangat penting untuk memahami hubungan pola makan dan kesehatan populasi. Praktik IWCF yang baik termasuk ASI eksklusif dalam 6 bulan dan MPASI adekuat serta beragam mendukung pertumbuhan optimal untuk si kecil. Selain itu, kekurangan di tempatan IWCF sendiri dapat menyebabkan stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien lainnya menurut Gibson tahun 2005. Menurut Gibson tahun 2005, indikator IWCF digunakan untuk memantau asupan makro dan mikro guna pencegahan gizi buruk berbahan anak yang sehat. Untuk masalah-masalah yang dibahas, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan indikator MDD, MMF dan MMFF dalam pola konsumsi responden. Yang kedua itu bagaimana pemenuhan MAD berdasarkan metode 24-hour food recall. Yang ketiga itu apa rekomendasi gizi untuk ibu responden berdasarkan MAD. Dan terakhir itu bagaimana kelebihan dan keterbatasan metode IWCF sendiri dalam menilai pola makan bayi. Tujuannya sebagaimana yang terlampir. Untuk definisi dari metode IWCF sendiri yaitu di mana suatu metode untuk menilai pola pemberian makan atau minuman pada bayi atau anak yang usianya 6-23 bulan untuk memastikan asupan gizi baik makro maupun mikro menurut Kemenkes RI tahun 2023. Nah, ini mencakup ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI yang adekuat, beragam bergizi dan frekuensi bukan sesuai dengan usia. Dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan orang tua atau pengasuh, mencatat segala jenis pangan, porsi, frekuensi, cara pemberian termasuk konsumsi makanan siap saji menurut Gibson tahun 2005. Indikator utama yaitu ada 3, di mana ada MDD, MMF, dan MMFF. Di mana nanti terakhir semua penjumlahan dari ketiga indikator tersebut menjadi MAD atau minimum acceptable diet. Ini ada data responden yaitu dengan inisial MRMI di mana dengan berat badan 8 kg, tinggi badannya 68 cm. Untuk usia sendiri yaitu 6 bulan 14 hari. Jadi di sebelah ada 24-hour food recall-nya. Ini ada indikator IWCF-nya sendiri. Yang terlampir ada minimum dietary diversity atau MDD, ada minimum meal frequency atau MMF, dan yang terakhir ada juga minimum milk feeding frequency atau MMFF. Dimana yang selanjutnya itu ada hasil analisis indikator minimum dietary diversity atau MDD, di mana MDD ini untuk batasnya itu lebih dari 5 dari 8 kelompok, itu sudah termasuk yang adekuat. Nah, untuk responden MRMI sendiri yaitu terdapat 7 kelompok dan itu tergolong adekuat, di mana untuk satu kelompok itu telur tidak tercapai. Untuk ASI, serealia, kacang-kacangan, produk susu, daging, ikan, unggas, jeroan, dan buah yang kaya vitamin A dan buah dan sayur lainnya memenuhi. Selanjutnya itu ada analisis indikator minimum meal frequency atau MMFF, di mana terpenuhi karena minimalnya 2 kali makan per hari untuk anak usia 6-8 bulan, di mana anak MRMI 3 kali per hari yaitu terpenuhi. Untuk minimum milk feeding frequency yaitu frekuensi pemberian susu formula lebih dari 2 kali per hari, ini memenuhi karena ada 4 kali per 24 jam. Dapat skor 1 memenuhi. Ini ada pemenuhan acceptable diet atau MAD, di mana MAD menggabungkan dari MDD, MMF, dan MMFF. Skor MAD-nya ada 3, yaitu memenuhi, menunjukkan cukupan energi, protein, dan mikronutrien lainnya. Tentunya ini mendukung bagi pertumbuhan optimal untuk si kecil. Penerapan indikator IWCF sendiri pada pola konsumsi responden yaitu sebagaimana MDD sendiri mengonsumsi lebih dari 5 dari 8 kelompok makanan mencerminkan keragaman pangan yang adekuat. MMF sendiri yaitu frekuensi makan padat atau semi padat atau lunas sesuai dengan usia yaitu 3 termasuk terpenuhi. Untuk MMFF sendiri frekuensi pemberiannya yaitu batasnya 2 kali per hari, dimana memenuhi karena anak tersebut diberikan susu formula sebanyak 4 kali dalam sehari. Rekomendasi berdasarkan MAD yaitu pertahankan frekuensi ASI dan susu formula menurut rekomendasi MMFF, dan kombinasikan antara ASI dan susu formula untuk mencukupi protein, kalsium, dan mikronutrien lainnya yang penting. Variasikan MPASI dengan minimal 5 hingga 8 kelompok pangan utama seperti serealia, kacang, susu, daging, ikan, unggas, telur, buah, sayur, vitamin A, dan buah sayur lainnya. Gunakan bahan pangan lokal yang bergizi seperti tahu, tempe, wortel, pisang, dan ikan lele, itu tentunya baik banget untuk kandungan protein. Selanjutnya yaitu ada atur frekuensi makan sesuai dengan usia, di mana 6-8 bulan yaitu sebanyak 2-3 kali makan utama ditambah 1-2 kali camilan bergizi atau selingan. Kalau umurnya 9-23 bulan yaitu 3-4 kali makan utama ditambah 1-2 camilan bergizi atau selingan. Jangan lupa untuk perkenalkan makanan baru secara bertahap. Perhatikan untuk teksturnya yaitu lembut agar mudah dikunyah. Jaga distribusi waktu makan agar mendukung pertumbuhan dan metabolisme si kecil. Lakukan pemantauan rutin seperti datang ke posyandu, catat BB, TB, dan tanda defisiensi lainnya apabila ada.
Untuk evaluasinya itu kelebihan dari metode EYCF sendiri yaitu menyajikan gambaran lengkap untuk praktik pemberian makan bayi dan balita, keragaman pangan, frekuensi, dan asupan susu. Metode ini yaitu memungkinkan pemantauan pemenuhan MDD, MMF, dan MMFF sesuai dengan WHO dan Kemenkes tahun 2023. Selain itu menangkap variasi konsumsi harian dan pola makan berbeda antara hari biasa dan akhir pekan. Selanjutnya itu menilai kontribusi ASI dan susu formula terhadap total energi dan nutrien, kalsium, protein. Terakhir yaitu memberikan data kualitatif dan kuantitatif terkait makanan padat, semi padat, dan minuman nutrisi yaitu evaluasi MAD. Untuk keterbatasan yaitu bergantung pada kemampuan recall orang tua, di mana bisa rentan bias ingatan, terpengaruh social disability bias. Laporan bisa lebih ideal dari kenyataannya, di mana biasanya mungkin kemarin tidak makan tapi dibilangnya makan itu. Estimasi porsi sulit tanpa alat bantu visual atau timbangan, risiko over atau underestimate, tentunya ini mungkin saja terjadi. Yang selanjutnya itu tidak selalu menangkap detail asupan mikro dan makro untuk campuran dan makanan olahan seperti misalnya bubur. Interpretasi membutuhkan pemahaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi keluarga. Untuk selanjutnya itu terakhir ada penutup, di mana kesimpulannya pola konsumsi individu MRMI tergolong adekuat dan memenuhi MAD, di mana telah menerima 7 kelompok dari 8 kelompok pangan utama, yaitu protein hewani, udang, tahu, susu formula, dan serealia, ada nasi dan bubur, buah dan sayur, kayak vitamin, ada wortel dan pisang. Teman pangan baik MDD-nya ini lebih dari 5 kelompok, di mana ada 7 kelompok, mendukung kecukupan makro dan mikro dari si kecil. Frekuensi makan padat atau semi padat MMF sendiri 3 kali per hari, di mana sesuai dengan rekomendasi WHO. Frekuensi susu formula yaitu MMFF-nya 4 kali per hari, di mana batas minimalnya sudah lebih sehingga memenuhi pola makan optimal. Untuk indeks energi dan zat gizi secara keseluruhan yaitu adekuat, di mana mendukung pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Sarannya itu gunakan panduan visual porsi dan cross check interview untuk akurasi metode 24 hour food record. Kombinasikan praktik ICF sendiri dengan edukasi orang tua atau pengasuh mengenai porsi dan kualitas makanan. Gunakan alat bantu visual atau catatan harian untuk mengurangi bias recall. Mahasiswa gizi perlu memahami metode IYCF sendiri untuk perencanaan dan evaluasi program gizi yang berbasis bukti untuk berkelanjutan. Ini terdapat lampiran, itu ada inform consent dan suasana waktu kami melakukan interview. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.